dari kejadian Mei 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi, penulis asal kota Bogor. Dan untuk kali ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Bang Aldi ya teman-teman ya, dimana dalam kisah ini akan menceritakan tentang kejadian di tahun 1998, tepatnya di bulan Mei. Nah ini waduh, kayaknya Bang Aldi seumuran ya mas saya ini. Dan untuk teman-teman juga di tahun 98 sudah bagaimana ya, intinya sih saya juga merupakan saksi ya dalam sejarah Indonesia itu. Karena di tahun 98 saya sudah cukup dewasa ya, kelas 2 SMA ya, kelas 2 SMA udah bisa menilai sesuatu ya. Mirip nih seperti Bang Aldi, dan apalagi saya juga tinggal dan besar di kota Jakarta, karena pusat dari kejadian itu adalah di Jakarta teman-teman ya. Dan juga di beberapa kota besar lainnya yang ada di Indonesia juga mengalami gejolak yang sama. Dan ini adalah kisah kelam dari sejarah Indonesia, dan kita berharap, saya pribadi juga berharap agar tidak lagi terjadi kejadian seperti ini, dan untuk korban-korbannya semoga ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, mari kita ambil hikmahnya yang baik saja dan buang yang buruk-buruknya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru gabung nih, atau yang udah lama gabung tapi lupa belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Elo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jakarta Pusat. Jakarta, pertengahan Mei 1998. Seorang pria parubaya tampak berjalan tergesa-gesa di selasar kelas. Dengan wajah gusar, ia lantas meraih potongan besi yang tergantung di salah satu pilar kayu. Dipukulnya berkali-kali lonceng sekolah, membuat sebagian pelajar berdiri lalu melongok dari balik jendela berteralis kawat berkarat. Tak butuh waktu lama, gaduh menggemuruh dari tiap-tiap ruang kelas. Para siswa terlihat saling bertatapan penuh rasa heran. Tentu saja mereka kebingungan mengingat saat itu belum waktunya pulang. Dari tengah lapangan, sekitar 6 hingga 8 guru sudah berkumpul di bawah sengatan siang. Salah satu guru tampak menggenggam mikrofon, sementara seorang staf sibuk mendorong kompo kabinet ke dekat podium upacara. Setelah berhasil mengatur equalizer, guru yang memegang mikrofon itu pun segera meminta semua siswa untuk berbaris di lapangan. Buat seluruh anggota OSIS, tolong dibantu supaya lebih tertib barisannya ya, himbau guru tadi. Beberapa anggota OSIS langsung melaksanakan perintah. Mereka turun tangan untuk mengatur para siswa agar berbaris lebih rapi dan tidak berisik. Setelah barisan dirasa cukup tertib, barulah guru yang memegang mikrofon angkat bicara. Anak-anak, hari ini kalian pulang lebih cepat. Seperti yang kalian bisa lihat, situasi di beberapa tempat saat ini sedang tidak kondusif, tidak aman. Dan oleh sebab itu, kami selaku pihak yayasan memutuskan untuk meliburkan dulu kegiatan belajar mengajar sampai situasinya kembali membaik. Sorak-sorai seluruh pelajar sontak meledak. Mereka tampak senang begitu mendengar sekolah diliburkan. Beberapa ada yang melompat kegirangan, sisanya hanya bertepuk tangan. 4 hingga 5 guru bahkan sampai harus menenangkan para siswa sebab masih ada permasalahan yang mesti diutarakan. Tenang semuanya ya, jangan berisik dulu. Saya belum selesai bicara, seru guru tersebut.
Setelah ini saya minta kalian semua langsung pulang ke rumah. Tidak ada yang keluyuran ataupun nongkrong di pinggir jalan. Semuanya harus pulang. Dan satu lagi, saya tidak ingin mendengar ada murid-murid di sekolah ini yang ikut-ikutan menjara toko atau rumah. Sekali saya tahu ada yang terlibat penjarahan, pembakaran atau kerusuhan, akan dikeluarkan dari sekolah dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Imbuhnya dengan nada tegas dan mengancam. Beritahukan juga kepada orang tua kalian. Jangan sampai nanti ada kesalahpahaman. Nah, sekarang kalian sudah boleh pulang. Demikian guru tadi menutup maklumatnya. Setelah barisan dibubarkan, seluruh siswa mulai berduyun-duyun menghampiri para guru dan staf yayasan. Satu persatu siswa tersebut mencium tangan untuk kemudian pulang. Kepala sekolah hingga ketua yayasan tak bosan-bosannya mengingatkan anak-anak didik agar mereka langsung pulang ke rumah. Di luar gerbang sekolah, 3 orang siswa memilih pulang dengan berjalan kaki menyusuri gang ketimbang naik bemo. Mereka adalah Tri, Al, dan Slamet. Ketiganya tampak terlibat obrolan ringan di sepanjang perjalanan pulang. Sekolah diliburin gak tahu sampai kapan. Ngomong-ngomong, kalian pada punya rencana mau kemana nih? Tanya Slamet. Paling juga di rumah doang. Di luar masih rusuh. Mending gue main Sega seharian, jawab Tri. Kalau lu Al, Slamet kini mengalihkan pertanyaan tadi pada Al. Belum tahu sih. Tapi kemarin bokap gue nelpon, katanya hari ini mau jemput gue. Dia udah ketar-ketir melulu di Bogor. Tiap lihat berita kerusuhan sama penjarahan di sini. Paling-paling gue pulang dulu ke Bogor sambil nunggu situasinya kondusif, terang Al. Lagian kondisi kayak gini kayaknya mendingan gak kemana-mana dulu deh. Mau main ke Atrium tapi jalanan di Salemba sama Keramat lagi rusuh, sambungnya lagi. Slamet dan Tri mengangguk. Pertanda sepakat dengan ucapan Al. Memang saat itu beberapa titik di sekitar Jakarta Pusat sedang dilanda kerusuhan. Semuanya terjadi secara simultan dan dilandasi oleh faktor yang sama. 5 menit kemudian, Al pun memisahkan diri lebih dulu sebab ia akan mengambil rute yang berbeda. Sebelum berpisah, Al sempat mengucapkan selamat berlibur kepada Tri dan juga Slamet yang hanya ditanggapi senyuman saja oleh keduanya. 2 hari kemudian, tepatnya pada hari Kamis, Slamet mendadak datang ke rumah Tri. Entah angin apa yang membawa anak itu berkunjung sehingga kedua orang tua Tri nampak heran. Ketika ditanyakan ada keperluan apa, Slamet dengan polosnya mengatakan ingin mengajak Tri main keluar. Alasannya sederhana, mumpung sekolah libur. Memangnya mau main kemana, Mat? Jalanan lagi gak aman loh, ujar bapaknya Tri. Ya muter-muter aja om, pengennya sih ke Gramedia, mau baca komik Conan, saut Slamet. Ya ampun Mat, orang-orang lagi pada bakar-bakaran, kamu malah mau ngajakin si Tri keluar. Lagian kondisi kayak begini, Gramedianya juga gak buka kali, timpal ibunya Tri. Mohon maaf ya Mat, om gak akan izinkan Tri keluar rumah dulu. Kalau mau main di sini saja. Kamu mau main video game seharian di kamar Tri juga silakan. Tutup om Woko bapaknya Tri. Slamet menelan ludah. Timbullah rasa kecewa oleh penolakan tadi. Ia pun terdiam, tak tahu harus beralasan apa lagi. Menurutnya, terlalu lama diam di dalam rumah juga membosankan. Dari dalam kamar, Tri muncul hanya mengenakan kaos singlet dan celana pendek, lalu menemui Slamet. Tri rupanya sudah mengetahui maksud kedatangan Slamet ke rumahnya. Mat, gak usah keluar dulu deh, kita main di sini aja. Ngomong-ngomong, gue punya kaset Sega baru, mau nyobain main gak? Ajak Tri seraya menunjukkan kaset video game barunya. Wajah Slamet mendadak cerah, tak tampak lagi gurat-gurat kekecewaan. Tanpa pikir panjang, ia pun mengangguk. Slamet lantas masuk ke dalam rumah dan segera menuju kamar Tri. Di dalam kamar, suasananya terasa sangat sejuk berkat pendingin ruangan. Sangat berbeda dengan kondisi di luar yang panas dan berdebu. Sambil memasang kaset pada game konsolnya, Tri pun iseng membuka obrolan ringan seputar kabar teman-teman yang lain.
Selamat mengaku hanya bertemu dengan beberapa orang saja. Ia juga mengeluh lantaran banyak jalan yang ditutup akibat kerusuhan sehingga dirinya tak leluasa kemana-mana. Eh, Al, kabarnya gimana? Lu udah ketemu dia apa belum? Tanya Tri. Dia pulang dulu ke Bogor sambil nunggu situasi di sini kondusif. Barusan gue sengaja mampir ke rumah neneknya. Jawab Selamat. Kalau dalam 2 minggu lagi ke depan Jakarta masih rusuh, si Al bakalan pindah sekolah ke Bogor. Ya kata omnya sih gitu. Imbunya lagi. Tri memonyongkan bibir sembari mengangguk. Kadang ia suka tidak habis pikir terhadap kawannya yang berasal dari Bogor itu. Setiap Sabtu petang, Al selalu pulang ke Bogor dan akan kembali ke Jakarta pada Senin siang. Setiap minggu selalu seperti itu. Apakah itu tidak melelahkan pikirnya? Al sendiri sebenarnya terlalu berat meninggalkan kampung halamannya, namun karena ia kecewa lantaran gagal masuk SMA negeri di Bogor, akhirnya ia memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Di sana, Al mendaftar ke salah satu SMA swasta tempat ayah dan ibunya dulu bersekolah. Al sempat kaget akibat perbedaan budaya dan pergaulan khas ibu kota, namun perlahan ia pun mulai terbiasa. Tepat pukul 4 sore, Selamat pun izin pamit kepada penghuni rumah. Dari penuturannya, ia hendak menginap ke rumah kakaknya yang tinggal di bilangan Pulau Gadung. Kedua orang tua Tri berpesan agar Selamat selalu berhati-hati di perjalanan yang kemudian dibalas dengan anggukan. Kamis siang, udara terasa sangat pengap. Hawa panas menyergap ke berbagai penjuru ruangan sempit di sebuah rumah. Dengan nada kesal, Selamat pun keluar dari kamar sambil mengipas-ngipaskan kaos ke pundaknya. Ia lantas melongok keluar jendela. Tampak langit agak tertutup awan tebal, pantas saja gerah. Sepertinya sore nanti akan turun hujan. Iseng, Selamat akhirnya memutuskan untuk berteduh di beranda rumah yang luasnya tidak seberapa. Di situ, rupanya ada sang kakak yang juga sedang mendinginkan suhu tubuh. Sutar, sang kakak, hanya cengar-cengir melihat Selamat kegerahan dengan wajah merengut. Kenapa lu? Gerahan ya? Ucap Sutar dengan nada meledek. Parah, panas banget di dalam. Pasang AC kenapa bang? Balas Selamat. Ya elah, gue beli kipas angin aja boleh ngutang. Ini lagi masang AC. Sutar berseloroh. Selamat tidak terlalu menggubris ucapan kakaknya. Ia masih terus mengipas-ngipas sekujur tubuhnya yang basah oleh keringat. Sesekali semilir angin menyelusup ke dalam gang dan menghaturkan kesejukan sesaat. Tapi rupanya hembusan angin belumlah cukup sehingga Selamat memilih tiduran di atas ubin yang warnanya telah kusam. Sutar membiarkan adiknya mencari kenyamanan dengan caranya sendiri. Ia pun kembali menyesap kopi tubruknya yang telah dingin. Tiba-tiba dari arah jalan raya terdengar teriakan seseorang yang membuat Sutar juga Selamat tersentak. Selamat sampai bangun dari tidurnya lalu melongok ke ujung gang. Hanya Sutar yang masih terlihat biasa-biasa saja, meski dirinya juga bertanya-tanya ada apa gerangan di sana. Bang, ayo bang, mumpung barangnya masih banyak. Telat dikit rugi lo, seru pemuda yang tampak di jalan raya. Selamat dan Sutar kompak mengerutkan dahi melihat sekumpulan orang yang berlalu lalang. Wajah orang-orang itu terlihat berseri-seri. Sutar yang penasaran lalu mengajak Selamat ke jalan raya untuk mencari tahu sedang ada kejadian apa. Selamat pun menurut saja. Keduanya pun berjalan kaki menyusuri gang sampai ke tepi jalan raya. Di sana Sutar bertemu 5 orang tetangganya yang baru saja kembali dari satu tempat. Sutar tercengang sebab mereka datang tidak dengan tangan hampa. 2 orang diantaranya kedapatan sedang menggotong televisi 40 inci, sedangkan yang lain membawa tip kompo, beberapa potong pakaian, dan juga perhiasan. Sutar melongo melihat mereka melintas dengan beberapa barang di tangannya.
Ternyata tidak hanya kelima orang tadi saja, dari arah belakang tampak orang-orang yang juga tengah membawa barang serupa. Penuh rasa ingin tahu, Sutar pun memanggil salah satu dari tetangganya. Mail, itu barang-barang dari mana? Tanya Sutar. Dari mall yang ada di seberang stasiun. Rame banget di sono. Orang-orang lagi pada ngambilin TV, kulkas, meja belajar. Jawab pria yang dipanggil Mail. Lah, ente kagak kesana, Tar? Buruan kita, nanti kehabisan lo. Sambungnya lagi. Iya, kapan lagi dapat TV cuma-cuma? Celetuk salah seorang yang bernama Husni. Tanpa berpamitan, kelima orang tadi berlalu dari hadapan Sutar dan Slamet. Mereka benar-benar bahagia dan sulit rasanya untuk mendeskripsikan kebahagiaan semua tersebut. Sutar mematung dan terkesima memandangi sekumpulan massa yang mulai bergerak menuju mal yang barusan dimaksud Mail. Sementara itu, dari arah berlawanan, tampak orang-orang yang baru saja kembali dari sana sambil memboyong barang-barang hasil jarahan. Mata Slamet berbinar melihat rupa-rupa barang bisa didapat semudah itu. Spontan terbayang dalam benaknya sebuah barang yang selama ini ia idam-idamkan, apalagi kalau bukan Walkman bermerek Sony yang kala itu dibanderol dengan harga Rp500.000. Itu adalah barang impian Slamet. Bahkan hampir setiap remaja di masa itu bermimpi bisa memiliki benda tersebut. Tanpa basa-basi, Slamet langsung meluncur seorang diri menuju mal yang ada di seberang rel kereta. Sutar yang kaget, bermaksud hendak mengejar adiknya, namun Slamet berlari terlalu cepat. Mau kemana lu? Gak usah ikut-ikutan, balik buruan, seru Sutar dengan suara lantang. Slamet, pekiknya lagi, tapi Slamet tidak menjawab panggilan kakaknya. Remaja itu tetap berlari penuh gairah menghampiri pusat perbelanjaan yang tengah dijarah itu. Sutar geleng-geleng kepala, bercampur rasa kesal lantaran Slamet sama sekali tidak menghiraukan seruannya. Ya, Slamet yang kadung gelap mata tidak pernah berpikir panjang akan resiko yang menghadang. Perlahan-lahan tubuh adik kandungnya mulai menghilang di antara kerumunan massa yang kian tak terbendung jumlahnya. Sepeninggal Slamet, Sutar duduk termenung di atas trotoar. Matanya memang tertuju ke arah jalanan yang disesaki orang-orang, tapi hatinya seakan bergejolak. Perasaannya tidak tenang, seperti akan ada sesuatu yang melanda. Beberapa orang tetangga yang melintas di hadapannya pun tidak disapa. Sutar benar-benar karam dalam kegelisahannya sendiri. Hingga 1 jam kemudian, dari arah selatan muncul asap hitam yang membumbung tinggi ke udara. Asap tersebut sangatlah besar, namun Sutar mengira jika itu adalah asap dari kendaraan yang dibakar massa. Memang dari awal kerusuhan terjadi, orang-orang kerap disuguhi pemandangan semacam itu sampai akhirnya. Sutar, panggil salah seorang warga yang tengah berlari ke arahnya. Sutar tersadar dari lamunan. Belakangan, ia baru ngeh jika orang barusan yang memanggilnya adalah Pipin, saudara sepupunya sendiri. Pipin menghentikan langkah dengan nafas terengah-engah. Sutar menenangkan Pipin dan bertanya perihal dirinya yang berlari-lari seperti orang dikejar setan. Selamat, ujar Pipin dengan suara terputus. Lu tenang dulu, tenang. Ngomongnya jangan sambil mewek gitu. Kenapa emang si Slamet? Balas Sutar. Si Slamet barusan masuk ke dalam mall sama orang-orang. Tapi pas dia masih ada di dalam, tahu-tahu malnya kebakaran, jelas Pipin seraya menunjuk ke arah gumpalan asap hitam. Sutar bagai tersambar halilintar. Seketika tubuhnya mematung dan bergetar. Kini tatapannya tertuju pada asap hitam yang semakin besar dan bergulung-gulung ke angkasa. Jadi asap hitam itu? Tanya Sutar dengan suara tertahan. Ya, itu asap mal yang kebakaran, sergap Pipin. Pipin mengusap air matanya dan menyuruh Sutar ke lokasi kejadian. Tanpa pikir panjang, Sutar segera ambil langkah 1000. Bagai orang kesetanan, ia menerobos kerumunan massa yang tumpah ruah ke jalan raya.
Orang-orang itu rupanya hendak menyaksikan kebakaran tersebut dari jarak yang lebih dekat. Dengan mata berkaca-kaca, Sutar tak henti-henti meneriakkan nama adiknya. Puluhan orang yang melihat sama sekali tidak memperdulikannya. Ketika Sutar tiba di depan pusat perbelanjaan, sekujur tubuhnya mendadak lunglai tak bertenaga. Pemandangan mengerikan terpampang dari mal yang terbakar hebat. Api membara dari beberapa penjuru mal. Tampak pula orang-orang yang terjebak di lantai atas sedang melambaikan tangan memohon pertolongan. Ratusan massa yang menonton seketika menjerit, manakala ada beberapa orang yang nekat melompat dari lantai 4. Banyaknya pakaian dan juga benda-benda yang mudah terbakar membuat kobaran api kian tak terkendali. Sampai di titik ini, Sutar mulai merasa limbung. Pandangannya kabur dan gelap. Kesadarannya sirna seketika. Beberapa saat kemudian, tak nampak lagi pemandangan mal yang terbakar. Tak pula terdengar histeris massa. Sutar yang tergeletak di tanah hanya bisa menangkap suara Selamat yang lirih memanggil-manggilnya, sayup-sayup namun menggema. Di atas sana, awan mendung lirih menggantung. Tetes-tetes kegundahan berjatuhan laksana derai air mata yang meratapi Kamis kelabu di tahun itu. Menjelang pukul 11 malam, Tri mulai merasakan lelah pada kedua matanya. Tak tahan membaca lebih lama, ia lantas meletakkan koran fantasi di atas meja belajarnya. Hampir 1 jam, Tri mempelajari jurus beberapa karakter Mortal Kombat yang diulas di tabloid tersebut. Setelah buang air kecil, ia pun segera mengganti lampu kamar dengan lampu tidur yang lebih redup cahayanya. Sambil ditemani alunan lagu berjudul Kirana yang kala itu sedang hits, Tri lantas mencoba memejamkan mata. Lewat tengah malam, udara semakin terasa menusuk lapisan kulit. Tri terjaga akibat hawa dingin yang berhasil menyelusup ke balik selimut. Sekujur tubuhnya menggigil, membuatnya harus bangun untuk memburu remote AC. Dengan mengandalkan cahaya seadanya, ia pun menelisik cermat ke angka yang tertera pada remote tersebut. Aneh, padahal udah disetel di angka 23, tapi dinginnya kayak 16 derajat. Gumamnya seraya mematikan pendingin ruangan tadi. Tri kembali mebaringkan tubuh di atas ranjang, sementara tape kompo miliknya terus memutar lagu dengan suara pelan. Hingga di satu waktu, dia mendengar seperti ada yang sedang terisak. Mau tak mau, Tri membuka matanya lagi, tapi segan membalikkan badan hanya untuk sekedar memeriksa suara tersebut. Diam-diam, nalarnya mencoba mencari tahu suara apa itu. Rasa janggal mulai merasuki jagat pikirnya. Jelas, suara isak tadi bukanlah bagian dari lagu Dewa yang tengah diputarnya, bukan pula suara vokal Ari Lasso atau Ahmad Dhani. Tri, tiba-tiba terdengar suara lirih seperti seseorang tengah merintih. Tri terperanjat mendengar ada yang memanggil namanya. Dia masih dalam posisi tidur, menghadap dinding dan tampak ragu untuk menoleh ke arah belakangnya. Tri, ucap suara itu lagi. Kali ini Tri enggan terusik oleh rasa penasarannya sendiri. Dengan menghimpun keberanian, ia lantas membalikan badannya lalu memeriksa sumber suara tadi. Tri terkejut manakala ia melihat ada seseorang yang sedang duduk meringkuk di sisi sebelah meja belajar. Dengan pencahayaan yang minim, jelas Tri tidak bisa melihat siapa sosok yang berada di situ. Sekalipun Tri sudah berusaha mencari tahu, tapi tetap saja gagal lantaran orang tadi menyembunyikan wajahnya di balik kedua lututnya. "Kamu siapa? Mau apa kamu di kamarku?" tanya Tri penuh rasa curiga. Orang itu tidak menjawab pertanyaan Tri. Justru terdengar semakin kencang isak tangisnya. Tri sebenarnya cemas dengan sosok tersebut yang muncul begitu saja. Namun perlahan rasa cemas memudar. "Tri,
Ini aku, Tri. Sahut orang itu. Tri memicingkan mata ke arah sosok tadi. Ya, meskipun Tri tidak bisa melihat wajahnya, tapi ia hafal betul pemilik suara tersebut. Selamat? Ini beneran Lumet. Tri mencoba mengkonfirmasi. Orang yang diduga Selamat itu mengangguk lemah, namun masih tetap menyembunyikan wajah di lututnya. Tri sontak tercengang melihat teman sekolahnya bisa berada di dalam kamar tanpa sepengetahuannya. "Wah, kapan datangnya Lumet? Kok bisa langsung ada di kamar gua aja?" Tidak ada jawaban. Selamat hanya membisu. Pada posisinya semula, Tri juga tidak memaksa kawannya membalas pertanyaan tadi. Tak lama kemudian, Tri beranjak dari kasur untuk menggapai saklar lampu, namun Selamat memberi gestur agar Tri tidak melakukannya. Tentu saja, Tri jadi heran melihat perilaku Selamat yang tidak biasanya. "Gak usah nyalain lampu, Tri. Gue kemari cuma mau bertemu sebentar aja," jelas Selamat. "Ya masa iya gelap-gelapan? Kayak orang lagi pacaran aja," celetuk Tri dengan gaya khasnya yang ceplas-ceplos. "Tri, gue kemari untuk minta maaf kalau selama ini ada salah. Tolong dimaafkan semua kesalahan gue, Tri. Dan gue juga ingin ngucapin salam perpisahan," pungkas Selamat. Tri tertegun mendengar ucapan itu. Tanda tanya mulai merebak di benaknya. Terasa aneh sekaligus lucu juga mendengar seorang Selamat yang terkenal bengal malah berbicara dengan nada liris seperti itu. "Ya Mat, lu kayak orang yang mau meninggal besok pagi aja, pakai minta maaf segala." Tri berseloroh sambil sedikit cengengesan. Selamat tidak berkata apa-apa. Ia tetap membisu dengan wajah yang tersembunyi penuh misteri. Sementara itu, Tri sama sekali tidak berpikir terlalu jauh dengan perkataan Selamat tadi. Dia malah menganggap Selamat sedang bergurau. Ya, Tri tampaknya sudah hafal dengan kebiasaan anak-anak teater seperti Selamat yang hobi mendramatisir aktingnya. Dasar anak teater. Ya, gak usah pura-pura mewek segala. Gue tahu lu lagi acting. Ledek Tri seraya turun dari ranjang lalu menyalakan lampu kamar. Begitu saklar ditekan, seketika ruangan kamar jadi bermandikan cahaya. Silaunya lampu neon membuat Tri menyipitkan sepasang matanya spontan. Ia pun memalingkan wajah ke arah Selamat yang masih duduk meringkuk di sisi meja belajar. Namun Tri terenjak manakala ia mendapatkan sekujur tubuh Selamat hangus menghitam serta dipenuhi luka bakar. Aroma tak sedap seperti daging terbakar sontak menyeruak dan membuatnya mual. "Siapa lu?" bentak Tri kepada sosok hangus tersebut. Lu pasti bukan Selamat ya?" tuding Tri sambil mundur beberapa langkah. "Gue Selamat. Gue temen lu, Tri," sambut orang itu. Tri tidak sempat melontarkan pertanyaan sebab sosok tadi keburu bangun secara perlahan lalu membiarkan wajahnya terekspos cahaya. Begitu terpapar sorot lampu, semakin jelaslah jika orang itu memang Selamat. Wajah Selamat benar-benar berbeda dari yang ia kenal. Tak ada selai rambut pun tersisa di kepalanya, dan pada rongga matanya hanya menyisakan ruang melompong yang gelap. Baik otot, jaringan lemak, juga lapisan kulit sama-sama sudah terkikis habis oleh api. Namun ada satu hal yang masih bisa diingat. Ya, Tri sangat hafal dengan bentuk gigi Selamat yang gingsul dan tidak rapi. Barisan gigi itulah yang memaksa Tri harus meyakini jika sosok yang ada di hadapannya kini memang benar Selamat. Sosok bertubuh hangus itu maju beberapa langkah dengan gerakan lamban dan teramat kaku. Jejak jelaga bercampur darah menghiasi lantai keramik akibat langkah kaki yang terseret. Satu persatu, serpian daging hingga kulit tubuhnya yang hangus terlihat berjatuhan di dekat ranjang. Tri meringis ngeri menyaksikan wujud sahabatnya yang menyedihkan sekaligus menakutkan. "Ini gua, Tri. Ini gua," cakap lagi seraya mengulurkan sebelah tangannya ke arah Tri.
Sambil mengucap istighfar, Tri melompat ke atas kasur. Ia meminta Selamat atau siapapun itu agar tidak bergerak lebih dekat lagi, apalagi menyentuhnya. Sosok Selamat pada akhirnya memang menghentikan langkahnya dan bergeming dengan wajah tertunduk. Nggak mungkin. Ini pasti ngimpi nih. Gue pasti lagi ngimpi, gumam Tri sembari menampar pipinya sendiri. Seolah masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Tri pun memandangi penampakan yang masih berdiri di hadapannya. Wajah Selamat yang kini lebih mirip tengkorak hanya terdiam tanpa bola mata, tanpa batang hidung serta bibir, dan hanya tersisa barisan giginya saja. Berkali-kali Tri memperhatikan sosok itu dengan perasaan was-was. Selamat mematung seolah ia membiarkan mata Tri mengeksplorasi dirinya secara bebas. Kenapa lu ngejauh, Tri? Kenapa? Tiba-tiba Selamat kembali menjulurkan tangannya seraya mendekati Tri. Tri histeris dan gelagapan. Alhasil ia mencoba menggapai apapun yang bisa dijamah untuk dilempar ke sosok tadi. Namun lemparan benda-benda seperti bingkai foto atau kaligrafi tampaknya tidak berdampak sama sekali. Pergi, jangan dekat-dekat, hardik Tri dengan suara bergetar. Kegaduhan di dalam kamar Tri rupanya membuat waktu istirahat kedua orang tuanya terganggu. Khawatir ada apa-apa dengan putranya, mereka pun buru-buru mendatangi kamar Tri. Pintu terbuka, sang ayah langsung mendapati Tri sedang berteriak-teriak sendiri sambil berdiri di atas ranjang. Mereka buru-buru meminta Tri untuk tenang dan turun dari kasur. Tri, apa-apaan sih kamu? Kalau sampai kedengaran tetangga gimana coba? Kata ayahnya seraya menarik lengan Tri. Wajah Tri benar-benar pucat. Dengus nafasnya terengah berat. Dengan ekspresi penuh ketakutan, dia mengarahkan telunjuknya ke titik di mana Selamat berada. Spontan, kedua orang tua Tri melirik ke arah spot tersebut, namun tidak menemukan apa-apa. Sosok hangus yang diduga Selamat telah menghilang dari pandangan, kecuali aroma gosongnya. Tri melongo, tapi batinnya tetap gelisah. Kamu lihat apa sih, nak? Tanya ibunya kebingungan. Sudah. Lebih baik tenangkan dulu pikiranmu, sahut ayahnya. Setelah sedikit tenang, barulah Tri mengungkapkan yang sebenarnya terjadi. Remaja itu menuturkan perihal sosok Selamat yang mendatanginya dalam kondisi sekujur tubuh hangus terbakar. Bapak dan ibunya tidak serta-merta percaya begitu saja. Mereka malah menganggap itu cuma mimpi buruk. Tri juga tidak memaksa mereka untuk percaya omongannya. Itu dikarenakan ia sendiri yang masih tampak syok oleh kejadian menakutkan beberapa saat yang lalu. 2 minggu telah berlalu. Kondisi di ibu kota berangsur-angsur mereda. Kegiatan belajar mengajar sudah dimulai. Para pelajar kembali harus menimba ilmu seperti sedia kala. Namun ada yang berubah di salah satu ruangan kelas. Satu bangku tampak kosong tak terisi, hanya ada Tri yang kini duduk seorang diri. Biasanya Selamatlah yang mendampingi Tri di kursi tersebut. Wajah Tri Guyup tak bergairah, terlebih saat pihak yayasan mengkonfirmasi berita kematian salah satu muridnya yang bernama Selamat, sahabat sekaligus teman sebangkunya, telah dijemput ajal dari guratan takdirnya sendiri. Beberapa murid turut merasakan kesedihan, bahkan ada yang masih tak percaya jika Selamat telah tiada. Sebelum memulai pelajaran, kepala sekolah meminta seluruh siswa untuk berkumpul di tengah lapangan guna mendoakan almarhum Selamat. 40 hari pasca kematian Selamat, beberapa murid mengaku sering melihat sosok menyerupai Selamat sedang sendirian di meja yang biasa ia tempati. Umumnya, mereka melihat penampakan itu ketika kondisi kelas sedang kosong. Hal demikian juga sempat menimpa petugas kebersihan sekolah yang kerap membersihkan kelas pada malam hari. Haryono adalah salah seorang petugas kebersihan di sekolah tempat Tri dan Selamat menimba ilmu.
Pemuda itu biasanya akan menyisir seluruh kelas ketika malam hari untuk dibersihkan. 5 tahun yang lalu, pekerjaan tersebut dilakukan oleh bapaknya. Seiring berjalannya waktu, sang bapak pun mengalami sakit keras sehingga Haryono berinisiatif mengambil alih pekerjaan tadi. Di satu malam, seperti biasa, Haryono akan menyambangi satu persatu kelas. Setelah membersihkan ruangan di kelas 2A, ia beralih ke ruangan di sebelahnya. Tak lupa, ia memutar lagu dangdut di radio portable kesayangannya untuk mengusir sepi. Lagu sontak menggema di ruangan kelas tadi dan hanya Haryono saja yang menikmati. Tangannya dengan cekatan menyapu sampah yang berserakan di kolong meja sambil terus berdendang mengikuti irama lagu. Belum juga ia menuntaskan pekerjaannya, tiba-tiba saja lampu ruangan itu mati. Demikian juga halnya dengan siaran radio yang sedang ia dengarkan. Haryono mendongak ke arah neon yang terpampang di bila-bila internet. Dengan perasaan bingung, ia pun meletakkan sapu lalu bergegas menyalakan kembali lampu. Ketika akan menyentuh saklar, mendadak perhatian Haryono teralihkan ke ruangan kelas yang ada di sebelahnya. Entah mengapa, lampu di ruangan tersebut jadi berkedip-kedip dengan cahaya redup. Haryono tertegun dengan nalar yang terus menjalar. Loh, perasaan kelas 2C lampunya udah mati. Apa jangan-jangan si Jumadi lagi patroli ya? Gumamnya. Jumadi yang barusan dia sebut adalah seorang petugas keamanan sekolah. Dia memang suka mengontrol berkeliling bangunan sekolah setiap 3 jam sekali untuk memastikan aman. Haryono pun berjalan keluar ruangan untuk melongok kelas 2C yang ada di sebelahnya. Dari balik jendela, Haryono mencoba mengintip ke dalam kelas tersebut. Tampak olehnya seorang pelajar sedang duduk dengan wajah merunduk. Haryono tercengang begitu mengetahui masih ada siswa yang belum juga pulang. Ya elah tuh bocah, udah malam bukannya buru-buru pulang. Celetuk Haryono sembari geleng-geleng kepala. Lihat aja, itu anak bakalan gue paksa balik. Udah capek gue ditanyain orang tua siswa melulu gara-gara anaknya telat pulang. Yang keluyuran murid, yang kena getah malah orang lain. Imbunya. Haryono menjauh dari jendela dan berinisiatif masuk ke dalam kelas tersebut. Namun langkahnya terhenti lantaran dari kejauhan dia melihat Jumadi sedang melambaikan tangan dengan wajah gusar. Haryono memicing. Ia tampak kebingungan dengan bahasa tubuh Jumadi, namun akhirnya ia bisa memahami maksudnya. Ya, itu adalah gestur yang memintanya agar sesegera mungkin menjauh dari kelas tersebut. Haryono jadi kesal. Alih-alih menyuruh pelajar itu lekas pulang, Jumadi malah memintanya angkat kaki dari kelas tersebut. Haryono akhirnya menghampiri Jumadi dengan wajah yang masam. Madi, lu gimana sih? Di dalam sana tuh masih ada murid yang belum pulang. Lurus deh tuh bocah, daripada nanti kita disamperin orang tua murid lagi, kata Haryono. Waduh, bener-bener lu no, balas Jumadi. Lu tahu kagak, ngapain gue nyuruh lu supaya cepet-cepet kemari? Yang ada di dalam tuh kelas bukan orang, itu selamat, murid yang udah meninggal. Jelasnya lagi, Haryono terkejut mendengar penuturan dari sang penjaga keamanan. Lalu Jumadi menarik bahu Haryono agar lebih mendekat. Dia pun segera membisikkan sesuatu ke telinga Haryono. Tadi gue juga ngalamin hal yang kayak lu. Pas gue lagi patroli, gue ngeliat masih ada murid di dalam kelas 2C. Gue samperin, tapi pas gue tegesin lagi mukanya, bujuk dah, kagak taunya itu si Selamat. Ya gue buru-buru kabur. Lu jangan nakut-nakutin ngapa? Lagi malam Jumat nih, saut Haryono. Selalu dah, gue kasih tahu, masih aja tambeng lu, susah amat lu. Jumadi menutup kalimatnya. Ya, sudah bukan hal aneh lagi jika Jumadi dan Haryono jarang akur, termasuk di malam itu, di mana Haryono mengira jika si petugas keamanan tersebut sedang membual. Namun kali ini sepertinya adalah malam di mana keduanya harus melupakan perselisihan.
Suara derit pintu yang terbuka terdengar gilu. Haryono juga Jumadi kompak melemparkan pandangan ke arah kelas 2C yang pintunya tampak terkuak lebar. Keduanya mematung, manakala sosok Slamet tengah berdiri memandangi mereka dengan tatapan datar. Selamat, ucap Haryono dengan suara terputus. Sosok Slamet masih berdiri di bawah kusen pintu. Di bawah terpaan lampu selasar kelas, wajahnya tampak pucat memelas antara raut kesedihan dan penyesalan berbaur menjadi satu. Kematian yang tragis membuat jiwanya terkatung-katung tanpa kepastian. Belum lagi ia menemui ajal ketika hendak melakukan hal yang tidak terpuji, maka tak ada tempat layak baginya selain bergentayangan. Lu jangan panik, sekarang kita balik arah, tapi pelan-pelan aja. Habis itu kita balik ke pos satpam ya, bisik Jumadi. Jumadi segera mencekal lengan Haryono yang lengket oleh peluh. Dia lalu menarik lengannya agar meninggalkan tempat tersebut. Namun Haryono urung beranjak sejengkal pun. Tampaknya Haryono benar-benar terpaku oleh kehadiran sosok yang menyerupai Slamet itu. Buruan, kita buruan pergi dari sini, ajak Jumadi. Haryono masih bergeming pada posisinya. Entah pemuda itu sedang tertegun atau benar-benar ketakutan. Jumadi yang gemas lalu meraih wajah Haryono dan memalingkannya secara paksa. Kagak usah diliatin kayak begitu, dia bukan orang. Kali ini usaha Jumadi berhasil. Haryono mulai tersadar ketika wajahnya dijamah oleh si petugas keamanan sekolah. Tiba-tiba saja radio portable milik Haryono yang masih ada di kelas sebelah kembali berbunyi. Anehnya, saluran pada radio tersebut berpindah-pindah dari satu channel ke channel yang lainnya. Tapi Jum, radioku masih ada di kelas sebelah, ujar Haryono dengan wajah cemas. Yalah, besok pagi aja ngambilnya, balas Jumadi cepat. Tapi kalau nanti radionya ada yang nyolong gimana? Rengek Haryono. Jumadi naik pitam mendengar alasan dilontarkan Haryono. Menurutnya di sekolah itu pada malam hari hingga subuh hanya ada Haryono dan dirinya saja. Jadi mustahil kalau sampai ada orang lain yang akan mencuri radio tersebut. Namun Jumadi enggan berdebat terlalu lama dengan kawannya itu. Sosok menyerupai Slamet perlahan-lahan mundur dengan gerakan kaku, dan dengan langkah yang diseret ia pun kembali ke dalam ruangan. Bersama dengan itu pintu menutup. Suara deritanya lagi-lagi mampu membuat bulu kuduk meremang, terlebih dalam situasi semacam ini. Setelah pintu tertutup sempurna, mendadak lampu neon di kelas 2C padam. Demikian juga dengan radio milik Haryono. Suasana kembali hening, tapi tetap berbalut nuansa mencekam. Bulu-bulu halus di tengkuk masih juga berdiri. Sekalipun atraksi mistis telah terhenti, jantung Haryono di Jumadi tetap berdegup kencang menanti hal tak terduga yang mungkin saja terjadi. Haryono melirik ke arah Jumadi dengan perasaan cemas. Ia belum seutuhnya yakin jika sosok Slamet benar-benar sudah pergi dari dalam kelas. Sebenarnya Haryono tidak berani untuk memeriksa kelas 2C, tapi ia kembali teringat akan tanggung jawabnya sebagai petugas kebersihan. Jum, temenin gue cek kelas 2C yuk, bisik Haryono. Mau ngapain? Emang tuh ruangan belum bersihin? Tanya Jumadi. Haryono menggeleng. Jumadi turut geleng-geleng kepala sambil menghela nafas. Kadang Haryono memang mencingkelkan, tapi kadang Jumadi juga suka meminta bantuan pada petugas kebersihan itu. Dengan berat hati, Jumadi pun mengangguk. Ya dah, tapi ada syaratnya, celetuk Jumadi. Gua cuma nemenin lu di kelas itu aja, bagaimana? Lah masa iya gue ninggalin pos satpam, cuma bakal ngawalin lu doang, sambungnya lagi. Ya udah gak apa-apa, habis kelar itu gue bersihin kelas 2C, lu langsung balik ke pos aja. Haryono akhirnya menyanggupi syarat tersebut. Haryono serta Jumadi mulai menghimpun keberanian. Dengan langkah pelan dan bimbang, keduanya pun mendekat ke kelas 2C.
Jemari Haryono tampak bergetar begitu menarik handle pintu, lalu menariknya hatinya kebat-kebit. Khawatir sosok menyerupai Slamet akan menyambutnya di balik pintu. Namun apa yang ditakutkan tidak terjadi. Ruangan kelas 2C kembali kosong. Tanpa kehadiran entitas apapun, Haryono dan Jumadi akhirnya bisa bernapas lega. Ya lama-lama di mari. Perasaan gue masih kagak enak ini soalnya, ucap Jumadi. Nyalain lampunya dah. Begitu buruan dah lu. Sapuin. Gue nunggu di mari aja. Sambil ngudut ini. Imbunya lagi. Haryono mengangguk mantap. Tanpa membuang waktu, sang petugas kebersihan itu segera meraih gagang sapu yang ada di balik pintu satu persatu. Sampah kertas hingga potongan kapur yang berserakan di kolong meja dibersihkannya. Sementara itu, Jumadi hanya duduk di kursi guru dengan tatapan awas berbalut rasa cemas. 15 menit berlalu, Haryono telah selesai membersihkan ruangan tersebut. Tanpa banyak bicara, ia dan Jumadi segera angkat kaki dari situ. Tak ada obrolan di sepanjang koridor kelas yang remang dan teramat lengang. Langkah kaki dipercepat demi bisa sampai secepatnya tiba di pos jaga. Setibanya di pos keamanan, barulah kedua pria tadi bisa melepaskan kegelisahannya. Waduh, kalau besok-besok masih ada penampakan si Slamet, bakalan repot ini urusannya, celetuk Haryono. Ya juga ya, apa kita laporin aja ya sama ketua yayasan? Ya maksudnya ya biar mereka juga mikirin solusinya bagaimana. Jumadi memberikan usulan. Waduh susah ya, kalau yang lapor cuma kita doang. Kecuali semua orang yang pernah lihat penampakan si Slamet ikut ngomong ke ketua yayasan, mungkin bisa, saut Haryono yang segera disambut Jumadi. Udah deh lu tenang aja dah. Kalau masalah itu biar gue yang tanganin. Besok gue bakalan ke kantor yayasan lapor. Yang mereka juga pasti udah dengerin isu ini, cuma aja belum ada respon. Ya udah, lu atur aja Jum. Mudah-mudahan pihak yayasan mau ngerespon. Masalahnya ini udah ngeresain banget ini. Tutup Haryono. Di keesokan harinya, Jumadi menghadap ketua yayasan untuk melaporkan kejadian yang belakangan ini menimpa beberapa pelajar hingga petugas keamanan dan kebersihan. Ketua yayasan tidak ingin berjudi dengan hal yang menurutnya tidak masuk akal itu. Dia memang selalu berpikir logis, namun ia juga enggan jika masalah tersebut bergulir bagai bola liar. Jika hal tersebut dibiarkan, tentu berpotensi membawa keresahan di kalangan pelajar, dan bukan tidak mungkin para siswa yang takut itu akan berpikiran untuk pindah sekolah. Ini tentu saja akan merugikan pihak yayasan. Atas dasar keluhan dari berbagai pihak, pada akhirnya ketua yayasan berinisiatif menyelenggarakan doa bersama. Acara tersebut dimaksudkan agar arwah Slamet tidak lagi menampakkan diri dan mengganggu orang-orang. Seluruh siswa, para guru, hingga staf yayasan turut berpartisipasi dalam acara tadi. Semuanya khusyuk memanjatkan doa dan memaafkan kesalahan almarhum jika memang ada kesalahan di semasa hidupnya. Setelah itu, penampakan arwah Slamet memang tidak lagi muncul di area sekolah. Hingga bertahun-tahun kemudian, nama itu mulai pudar dengan sendirinya. Ya, kadang sebuah nama akan tenggelam oleh peristiwa akbar yang pernah berkobar. Seiring berjalannya waktu, tragedi di tahun itu tetap dikenang. Namun, amat disayangkan, beberapa jiwa yang melayang seolah pupus dari dalam ingatan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Waduh, tragis banget ya. Dan juga serem. Horornya dapat nih, horornya dapat. Tragisnya dapat, horornya dapat, lengkap banget. Bagaimana temennya Bang Aldi ya, Slamet dan Tri yang ada di Jakarta pada saat kejadian, karena Bang Aldi harus kembali ke Bogor karena orang tuanya sudah punya firasat nih, wah ini nggak bakalan bagus nih, makanya dia ditarik ke Bogor. Jadi Bang Aldi ini aslinya Bogor, jadi dia tinggal di Jakarta untuk bersekolah teman-teman. Nah bagaimana dalam kisah ini Slamet akhirnya harus meninggal dunia dengan cara yang tragis di sebuah mall yang mana kala itu terjadi kerusuhan
penjarahan sampai akhirnya dibakar. Padahal di dalam mall itu masih banyak sekali orang. Waduh, emang mengerikan dan saya tahu nih kayaknya mallnya ya kali dari ciri-cirinya, tapi memang sengaja nama tempat, lokasi, dan nama orang-orang ini disamarkan untuk menghormati teman-teman. Tapi saya rasa teman-teman juga tahu nih mall mana ya, terutama yang tinggal di Jakarta dan sekitaran. Dan itu benar-benar tragis banget ya. Tapi menurut saya scene horror yang paling dapet tuh adalah ketika Slamet dan mendatangi rumah Tri nih sahabatnya. Itu dapet banget horor. Kenapa? Tri masih santai tuh awalnya kan. Anggapnya ya namanya Slamet, kawan, sahabat karib kan kita waktu sekolah juga punya lah sahabat karib kayak gitu pastinya. Jadi ketika dia datang ke rumah, padahal di jam yang nggak wajar ya menganggap biasa aja. Tapi ternyata ceklek pasti nyalain lampu. Waduh, udah gosong. Kondisinya Slamet udah nggak kayak dulu. Tapi dia masih mengingat dari susunan gigi. Waduh, karena ada gingsulnya atau di giginya itu. Itulah yang menandakan bahwa dia adalah Slamet. Dan juga bahkan dari pihak, karena ini sekolah swasta ya, jadi di bawah kendali yayasan, akhirnya karena banyaknya orang yang diganggu, termasuk puncaknya adalah si penjaga keamanan dan si penjaga kebersihan ini, akhirnya pihak yayasan mengadakan doa bersama dan alhamdulillah pada akhirnya sosok Slamet tidak muncul lagi untuk mengganggu. Luar biasa sekali kisahnya. Sekali lagi mari kita doakan semoga arwah-arwah yang meninggal pada kejadian tersebut diberikan tempat yang layak di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih buat Bang Aldi atas kisahnya yang luar biasa, dan mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Jangan lupa tombol hype-nya juga diklik juga teman-teman supaya video ini bisa lebih viral lagi. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.